Halo semuanya, kembali lagi ke channel Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu buang kuota lagi buat streaming online plus kenaikan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Meg tahun 2018. Film The Meg ini menceritakan keberadaan hiu megalodon yang seharusnya sudah punah, tapi ternyata masih hidup di dasar laut. Film The Meg ini diadaptasi dari buku tahun 1997 berjudul Meg, A Novel of Deep Terror, karya penulis Steve Alten. Kemudian diangkat ke layar kaca oleh sutradara Jon Turteltaub. Pemeran dalam film The Meg ialah bintang ternama seperti Jason Statham, Li Pingping, Rainn Wilson, Cliff Curtis, dan lainnya. Sebelum dimulai, boleh di-subscribe, like, dan share ke teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film diperlihatkan kejadian 5 tahun lalu, di mana Kapten Angkatan Laut bernama Jonas Taylor yang sedang dalam misi penyelamatan kru kapal selam yang tenggelam. Tiba-tiba terdengar benturan keras dari luar kapal yang tidak diketahui apa penyebabnya. Jonas hanya dapat menyelamatkan beberapa kru kapal, namun terpaksa meninggalkan 2 rekannya karena tidak memiliki pilihan lain. Skin berganti ke 5 tahun kemudian di stasiun penelitian Manawan. Datang pria bernama Morris yang merupakan investor di Manawan untuk bertemu dengan Dr. Zhang. Morris dipertemukan dengan putri Dr. Zhang bernama Suyin, seorang kepala ahli biologi kelautan, dan cucunya yang bernama Mei Ying. Mereka pergi ke lantai O yang menjadi pusat tempat penelitian, lalu ke ruang kendali dan bertemu dengan insinyur perancang kapal selam bernama Jack, petugas medis bernama Dr. Heller, pilot jarak jauh bernama DJ, dan kepala stasiun bernama Meg. Di layar komputer terlihat beberapa pilot misi bernama Lori Taylor, Toshi, dan Wall yang sedang melakukan ekspedisi ke Palung Mariana. Kedalaman mendekati 11 km dan hampir mendekati dasar palung. Dr. Zhang menjelaskan yang selama ini terdalam mungkin lapisan hidrogen sulfida, tapi di bawahnya ada kemungkinan dunia yang benar-benar baru. Kapal mengambang di jarak 5 meter untuk melakukan pemeriksaan ulang. Selesai pemeriksaan, kapal turun dan terbukti itu hanya awan, bukan dasar palung. Setelah menembus awan, cahaya disebar dan mereka melanjutkan ekspedisi. Lori meminta DJ meluncurkan robot penjelajah untuk melihat berbagai spesies di sana. Radar di kapal berbunyi dan menunjukkan objek bergerak cepat yang sangat besar. Tiba-tiba, sinyal dari robot penjelajah terputus. Jax menyuruh Lori belok kanan karena bisa jadi yang bergerak adalah tanah longsor. Lori belok kanan dan berkata, tanah longsor tidak bisa belok 90 derajat. Terjadi benturan di kapal dan di luar terlihat robot penjelajah yang sudah hancur. Objek tersebut kembali menabrak kapal dan menyebabkan sistem kapal mati. Lori panik lalu berkata Jonas benar dan koneksi terputus. Meg mengadakan rapat darurat. Dr. Heller berkata tanda vital Lori dan kru lain masih terlihat dan kemungkinan mereka bertahan 18 jam. Jax menjelaskan mereka berada 6 mil di bawah laut. Tidak ada yang pernah melakukan penyelamatan di kedalaman itu. Meg bilang ada 3 orang yang pernah melakukan penyelamatan di bawah 10 km dan yang tersisa adalah Jonas Taylor. Dr. Heller menolak karena Jonas trauma atas kejadian tersebut. Akhirnya karena tidak punya pilihan lain, Dr. Zhang menyetujui untuk menjemput Jonas di Thailand. Jonas dalam perjalanan ke rumahnya melihat ada helikopter dan Meg serta Dr. Zhang sudah ada di rumahnya saat dia masuk. Meg menjelaskan jika ada masalah, tapi Jonas membalas ia tidak akan menyelam lagi sekalipun untuk uang atau kebaikan. Meg memberikan rekaman suara Lori saat koneksi terputus. Ternyata Lori adalah mantan istri Jonas. Skin berganti dan terlihat Lori dan Wall sedang memperbaiki kapal, sementara Toshi menulis surat untuk istrinya. Mesin berhasil menyala dan Lori sadar jika mereka harus mematikan mesin agar tidak menarik perhatian. Kapal kembali ditabrak dan DJ melihat pemberitahuan kapal yang menyala. Pelut Lori tertusuk obeng dan meminta lampu dimatikan. Dr. Heller dan Suyin sedang melihat rekaman Jonas saat ia kembali dari penyelamatan 5 tahun lalu. DJ datang dan mengatakan ada keadaan darurat. Oksigen di kapal selam bocor, jadi waktu mereka tersisa 2 jam atau lebih. Suyin memutuskan pergi ke Palung Mariana untuk menyelamatkan Lori dan rekan lainnya.
Di luar ada Mei Ying yang sedang bermain. Suyin mengatakan ia akan menyelamatkan temannya yang terjebak. Suyin berangkat ke laut, lalu tibalah Dr. Zhang, Meg, dan Jonas. Dr. Zhang meminta Meg memanggil Dr. Heller untuk mengecek kesehatan Jonas. Jonas dinyatakan sehat dan bergegas ke kapal. Di dalam kapal, ternyata ada Mei Ying yang menyelinap. Mei Ying meminta Jonas berjanji untuk menyelamatkan ibunya. Jonas berjanji dan Mei Ying keluar saat kapal dinyalakan. Kapal siap berangkat, tapi Jonas terlihat masih memiliki trauma. Akhirnya, Jonas berusaha membulatkan tekadnya, lalu ia berhasil meluncurkan kapal. Meg menghubungi Suyin untuk kembali karena Jonas sudah datang. Suyin menolak dan menyuruh Jonas untuk mengawalnya. Skin berganti di mana Wal sedang mengobati luka Lori dan Toshi mengamati keadaan sekitar. Suyin sudah sampai di Thermocline dan melihat kapal Lori. Saat mesin kait akan ditembakkan, kapal Suyin tiba-tiba terpental. Tentakel cumi-cumi raksasa muncul di kaca kapal dan menarik kapalnya. Kapal Suyin akan hancur dalam 10 detik, namun tentakel yang menempel di kaca terlepas dengan sendirinya. Suyin melihat penampakan hiu yang sangat besar dan panjangnya sekitar 20-25 meter. Jonas mengatakan itu adalah hiu megalodon. Jonas sampai di Thermocline dan menyuruh Suyin mematikan mesin agar tidak menarik perhatian megalodon. Lalu Jonas meminta Suyin menyalakan penekan udara untuk melarikan diri karena kapal Suyin sudah rusak. Dengan berat hati, Suyin pergi dari sana. Kapal Jonas sudah dihubungkan ke kapal Lori. Saat penyelamatan dilakukan, Megalodon kembali datang menuju kapal. Lori dan Wal berhasil diselamatkan, tapi Toshi menyelipkan surat di celana Wal, lalu Toshi menutup pintu dan mengorbankan dirinya. Toshi menyalakan lampu kapal untuk menarik perhatian Megalodon. Megalodon menggigit kapal, lalu kapal meledak dan Toshi tewas. Mereka selamat dan tiba di atas. Wal memberikan surat Toshi ke Dr. Zhang. Suyin datang dan menyalahkan Jonas karena meninggalkan Toshi. Jonas membalas itu kesalahan Suyin karena mengirim mereka ke sana. Jonas datang untuk melihat keadaan Lori. Lori kehilangan banyak darah, tapi kondisinya stabil. Dr. Heller meminta maaf karena ia telah meragukan Jonas. Jonas meminta Dr. Heller menyelamatkan Lori dan mereka impas. Saat Jonas mandi, Suyin datang dan tiba-tiba masuk untuk meminta maaf dan berterima kasih. Jonas tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu Suyin pergi. Rapat diadakan, lalu Suyin menjelaskan Megalodon memiliki besar antara 21-27 meter. Hiu terbesar yang pernah ada, bisa menggigit paus menjadi 2 dan mematahkan tulang. Dr. Zhang ingin ekspedisi dilanjutkan perlahan demi tujuan mereka semua. Morris menolak ekspedisi dilanjutkan perlahan karena ada orang lain yang menginginkan tempat ekspedisi mereka. Jonas membantah Morris jika tetap mengirimkan orang ke sana, Jonas tidak akan menyelamatkan mereka lagi. Manusia mustahil melawan Megalodon. Saat mereka sedang berdebat, Mei Ying pergi ke lantai O untuk bermain. Mei Ying melihat ke belakang dan terkejut ada Megalodon di luar. Mereka menyadari ada getaran dan pergi mencari Mei Ying. Mei Ying ditemukan lalu mereka melihat paus pilihan mereka di luar. Tiba-tiba Megalodon menggigit paus mereka. Di ruang kendali, Jax menunjukkan saat kapal Suyin naik, suhu Thermocline sebesar 1 derajat Celcius. Lalu saat kapal Jonas naik, suhu Thermocline menjadi 25 derajat Celcius dan hiu bisa melewati Thermocline tersebut. Suara darurat menyala dan menunjukkan 3 kapal yang karam karena ulah Megalodon. Mereka pergi ke lokasi tersebut dan menemukan puing-puing kapal serta bangkai hiu yang sudah dipotong siripnya untuk dijual. Dr. Heller yang sedang membalikan bangkai hiu mendapatkan tangan manusia di tongkatnya. Terlihat Megalodon di kejauhan, lalu Dr. Zhang berencana membuat penghalang hiu dan menembak Megalodon di bagian tubuh yang lunak lalu menyuntiknya. Meg bilang butuh waktu 20 menit untuk membuat penghalang. Jadi Megalodon bisa kabur sebelum penghalang dibuat. Morris menyarankan menembakkan pelacak dan mengawasi hiu sampai penghalang selesai dibuat. Mereka akhirnya setuju dan Jonas menjadi orang yang akan mendekati Megalodon. Jonas berenang menuju Megalodon dan saat Jonas sudah dekat, Megalodon menyelam. Jadi Jonas kesulitan mencarinya. Jonas kaget karena Megalodon sudah ada di depannya. Lalu ia mempersiapkan tembakan pelacak dan berhasil menembak di bagian siripnya. Jonas ditarik ke kapal, tapi Megalodon menyadari keberadaannya. Megalodon mengejar dan Jonas hampir tergigit, tapi berhasil melarikan diri. Lalu Dr. Zhang dan Dr. Heller mempersiapkan racun untuk Megalodon, sedangkan Jax mempersiapkan perangkap hiu.
Suyin bersiap untuk turun untuk menembak bius ke Megalodon karena ia mengetahui anatomi hiu. Jonas menawarkan dia yang akan turun, tapi Suyin menolaknya. Suyin diturunkan dan melihat keadaan sekitar. Wall membuang ikan dan darah sebagai umpan untuk Megalodon. Hiu kecil berukuran 2,4 meter datang mengelilingi Suyin, tapi kabur saat Megalodon datang. Megalodon menabrak dari bawah, lalu Suyin mencoba menembak mata Megalodon tetapi kabur. Megalodon kembali, lalu menggigit perangkap hiu dan membawa Suyin. Kapal tertarik, lalu mesin penahan perangkap hancur. Tapi Suyin berhasil menembak mulut Megalodon. Megalodon tetap sadar dan ingin menelan pengarang tersebut. Jonas langsung turun ke laut untuk menyelamatkan Suyin. Sementara itu, mesin penahan perangkap bergeser dan mendorong Jax ke laut. Masker Suyin terbentur dan ia perlahan kehilangan oksigen. Megalodon melihat Jax dan berenang menuju ke sana. Morris mengulurkan tangga dan Jax berhasil selamat. Jonas berusaha membuka penutup perangkap, namun Suyin pingsan kehabisan oksigen. Lalu umpan dilemparkan untuk menarik perhatian Megalodon. Jonas berhasil mengeluarkan Suyin dan berenang ke atas. Megalodon sudah ada di depan Jonas, tapi badannya tertahan jebakan. Akhirnya racun bekerja dan Megalodon mati. Mereka berhasil selamat, lalu Suyin yang tidak sadarkan diri diberikan nafas buatan oleh Jonas. Suyin sadar dan meminta berbicara berdua dengan Jonas. Suyin berterima kasih pada Jonas, lalu Jonas mengajaknya keluar. Terlihat hiu Megalodon yang sudah mati dan digantung. Wall meminta Jonas memfoto dia, tapi DJ menjahili Wall lalu ia terjatuh ke air. Saat Wall sedang bercanda, tiba-tiba Megalodon lain yang berukuran lebih besar muncul dan memakan Wall serta Megalodon yang sudah mati. Kapal terbalik dan mereka semua terjatuh. Jonas menyelamatkan Dr. Zhang yang terluka parah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dr. Heller dan Jax terpisah jauh dari kapal. Dr. Heller memancing Megalodon untuk memakannya, dan Jax berhasil selamat. Mereka pergi menggunakan speedboat, tapi di belakang Megalodon sedang mengejar. Helikopter panggilan Morris datang dan menembaki Megalodon. Kemudian Megalodon tersebut kabur. Dr. Zhang meminta maaf pada Suyin karena terlalu keras kepadanya. Suyin memaafkan Dr. Zhang, kemudian Dr. Zhang meninggal. Mereka tiba di Manawan, lalu Mei Ying menyambut kepulangan mereka. Suyin memberitahu Mei Ying mengenai kakeknya, lalu Mei Ying memeluk Suyin dan menangis. Mereka berkumpul di ruang kendali, lalu Morris bilang ia telah memberitahu pemerintah Tiongkok soal Megalodon, juga pihak berwenang di Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Australia. Tiongkok mengirim 2 kapal penghancur, jadi ini bukan hanya permasalahan Manawan. Morris menutup Manawan sampai Megalodon dikalahkan. Jonas datang menemui Lori di ruang perawatan. Terlihat Lori sedang bermain kartu dengan Mei Ying. Mei Ying kalah dan disuruh membeli soda. Lori meminta maaf karena dulu ia tidak percaya kepada Jonas, lalu bilang Meg menceritakan hubungan Jonas dengan Suyin. Jonas menyangka Lori, lalu Mei Ying kembali. Mei Ying bilang ibunya juga menyukai Jonas. Skin berganti di mana Morris sedang menuju ke tempat Megalodon. Bom dijatuhkan dan petugas helikopter bilang Megalodon sudah mati. Kapal mendekat ke mayat Megalodon dan Morris menyuruh rekannya untuk mengambil gigi Megalodon. Rekannya kembali dan berkata ikan tersebut tidak punya gigi dan berpikir itu adalah paus. Morris sadar dan menyuruh kapal pergi, tapi ia malah terjatuh saat kapal dinyalakan. Megalodon datang di belakangnya dan menggigit mayat paus. Morris pikir ia sudah selamat, tapi Megalodon muncul dan memakan dia. Di ruang kendali, terlihat Meg sedang menelpon seseorang. Ternyata Morris tidak memberitahu pihak negara manapun agar kabar tidak tersebar. Jonas meminta Jax meretas satelit Morris untuk menemukan Megalodon. Mereka semua berangkat dan Jax sudah berhasil menemukan lokasi Megalodon. Megalodon dalam perjalanan ke Sanya Bay yang merupakan salah satu pantai terpadat di dunia. Mereka menyusun rencana untuk memancing Megalodon menggunakan suara paus. Terlihat di Sanya Bay sangat padat oleh pengunjung yang sedang berenang. Ada juga pasangan yang sedang foto pernikahan di sebuah kapal. Keluarga mereka turun ke laut, lalu anjing milik pengantin wanita kabur dan ikut berenang. Mereka semua melihat ada hiu yang mendekat lalu berhasil naik ke kapal, tapi tidak dengan anjing yang gagal menyelamatkan diri. Semua orang di pantai tidak sadar jika ada Megalodon di bawah mereka. Jarak Jonas dengan Megalodon sudah semakin dekat, lalu Jax dan DJ menurunkan alat suara paus ke air. Alat lacak di sirip Megalodon terbentur rantai dan terjatuh. Jangkar milik para pengunjung mengait di sirip Megalodon dan menarik mereka semua. Seorang wanita menyadari ada hiu dan berteriak, lalu pengunjung yang sedang berenang kabur dari air. Saat mereka mengira hiu sudah pergi, tiba-tiba muncul Megalodon yang memakan beberapa orang di sana.
Alat suara paus diturunkan dan Megalodon mendengar suara tersebut. Megalodon datang, lalu Jonas ingin menembak tapi tidak bisa karena terlalu dekat dengan kapal. Terjadi kejar-kejaran antara Jonas dengan Megalodon. Bagian kanan kapal Jonas menabrak karang dan terjadi sedikit kerusakan. Jonas memancing Megalodon ke dekat Suyin, lalu tembakan Suyin mengenai Megalodon tapi belum cukup untuk mengalahkannya. Terjadi masalah di atas karena reporter datang menggunakan helikopter. Megalodon mengejar Suyin dan saat Jonas ingin meluncurkan tembakan, mesin miliknya tiba-tiba rusak. Reporter yang sedang merekam tidak melihat sekitarnya, lalu terjadi tabrakan dan helikopter jatuh ke arah kapal. Mereka lompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Suyin datang untuk menyelamatkan Meiying dan DJ. Jonas memutuskan bertarung sendiri dengan Megalodon, lalu melepas alat komunikasinya. Ia menusuk perut Megalodon menggunakan besi di kapalnya, lalu kapalnya dipukul oleh ekor Megalodon. Ia terpental, kemudian Megalodon menggigit kapalnya. Jonas keluar dari kapal lalu menusuk mata Megalodon. Hiu kecil berdatangan untuk menggigit luka di tubuh Megalodon. Suyin datang menjemput Jonas lalu mereka pergi dari sana. Di kapal, mereka merayakan keberhasilan mereka serta rekan mereka yang telah tiada. Jonas mengajak Meiying dan Suyin untuk liburan, kemudian film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini. Tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga di komentar rekomendasi kalian untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.